70-an. Nah, kemudian ketika Nuruddin saat itu bertindak sebagai apa? Sebagai mufti di Kerajaan Aceh. Di kerajaan Aceh. Coba diingat-ingat. Ini setiap minggu akan saya review. Jadi Nuruddin Araniri itu saat itu memiliki posisi penting, yaitu bertindak sebagai mufti di kerajaan Aceh setelah masa dari Hamzah Fansuri berada di kerajaan Aceh. Nah, kemudian Nuruddin Araniri ini torekotnya apa? Rifaiyah yang dia bawa setelah pengembaraan ilmiahnya. Kemana saja dia belajar? Yaman. Terus kemana? Ayah. Pokoknya kalau ulama-ulama itu Mekah, Madinah, Timur Tengah itu pasti. Ya. Yaman, kemudian Makkah, Madinah, kemudian dari Indianya itu sendiri dia juga belajar. Kemudian baliklah ke Indonesia. Tepatnya pada saat itu ada Sultan Iskandar Muda. Ya. Nah, bertindak sebagai qadhi atau sebagai mufti. Nah, kemudian dari pemahaman Nuruddin Araniri tadi dengan rekodnya namanya apa? Rifaiyah. Kemudian madhabnya Syafi'i. Nah, apa pemikiran dari Nuruddin Araniri? Nah, iya, dia adalah menolak paham wujudiyah. Kemudian Nuruddin ini termasuk mufti yang saat itu menghancurkan, ya, bukan menghancurkan. Dalam beberapa bacaan itu yang meniadakan, ada yang bilang dibakar, ya, termasuk seluruh kitab dan juga ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Hamzah Fansuri saat itu. Nah, Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri dan Abdul Rauf Asyikli ini termasuk memiliki jasa yang paling besar dalam menerjemahkan kitab Melayu, kitab apapun dari kitab Arab ke dalam bahasa Melayu, sehingga mudah diterjemahkan, mudah dipelajari oleh masyarakat Indonesia Melayu saat itu. Jadi mereka setelah pengembaraan dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Syam, ya, dari India, belajar dari ulama yang mereka pelajari, kemudian kan nggak paham dengan bahasa Arab, ya, karena orang Indonesia saat itu nggak ngerti dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan untuk memudahkan pengajaran selama mereka berdakwah di tanah Aceh. Paham ya poin-poinnya ya? Apa karyanya dari Nuruddin Araniri? Hidayat Al-Habib kita dibuatkan gitu. Hidayah Al-Habib. Itu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Itu harus dipahami, setiap buku akan direview itu poin-poinnya itu. Tahunnya, rimlahnya, asalnya, kemudian pemikirannya apa, madhabnya itu apa, ya. Kemudian apa lagi? Torekotnya di bawah apa. Kemudian sejarah hadis di Indonesia. Hadis itu mulai berkembang tahun berapa? Jadi jeda antara Islam di Nusantara dengan sejarah hadis masuk itu memiliki waktu yang cukup panjang. Jadi adanya pembelajaran hadis di Indonesia setelah Islamisasi Nusantara itu berkembang. Ya, jadi setelah Islam masuk berkembang, ya, di Nusantara, di Indonesia, barulah masuk istilah hadis atau pembelajaran hadis yang ada di Indonesia. Jadi bertahap dan berkembang. Jadi ada alasan mengapa hadis itu berkembang. Kenapa? Karena rumit. Ya, mempelajari ilmu hadis itu rumitnya kenapa? Karena perbandingan dengan ketika kita mempelajari Al-Quran, tafsir ataupun ilmu tafsir yang lainnya.
Karena Quran itu satu, Quran itu sudah ditutup, tidak mungkin bertambah, ya kan? Kemudian Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran hanya dari satu sumber, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, yang menerima sumber itu hanya satu juga, siapa? Yaitu Rasulullah. Melalui perantara satu juga, siapa? Malaikat Jibril. Sehingga jalurnya itu pasti dan tidak mungkin adanya kebohongan atau kepalsuan atau dusta. Jadi mudah menelusuri jejak pembelajaran. Tetapi kalau ilmu hadis, sumbernya itu satu dari Rasulullah, yang menerima banyak, yaitu para sahabat, baik sezaman ya ataupun yang pernah bertemu langsung. Jadi karakter hadis itu ada dua ya. Ada yang pernah bertemu langsung dengan yang sezaman. Ya, hidup sezaman itu berarti satu masa dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua itu lebih kuat mana? Antara yang hidup sezaman atau yang satu masa. Apakah lebih kuat yang satu zaman, satu masa, atau yang pernah bertemu? Pernah bertemu. Jadi misalnya saya satu zaman dengan Obama, ya kan? Satu zaman nggak? Satu zaman, karena dia hidup, saya pun hidup di tahun yang sama, di periode yang sama. Itu namanya sezaman, semasa. Tapi bertemu tidak. Gitu ya. Nah, jadi lebih kuat ketika hadis itu posisinya adalah sahabat yang hidupnya pernah sezaman dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi hadis itu kenapa rumit? Karena tadi meskipun dari sumbernya yang satu, tetapi melalui perantara atau penerima hadisnya itu banyak, yaitu dari para sahabat yang saat itu mengikuti majelis-majelis Rasulullah. Oke, sekarang silakan.